Hai, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertiroid. Nah, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Grisela Glorawani Tribaten, NIM 23142010, kelas A2 keperawatan semester. Latar belakang penyakit hipertiroid. Keperawatan merupakan bentuk pelayanan profesional berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang diperlukan terhadap individu yang sehat maupun yang sakit. Yang mengalami gangguan fisik, psikis, dan agar mencapai derajat kesehatan yang optimal. Diperlukan pendekatan komprehensif baik dari segi fisik maupun psikologis serta bersifat individu bagi setiap pasien. Penyakit hipertiroid adalah penyakit akibat gangguan produksi hormon. Pada penyakit ini perlu asuhan keperawatan pada hipertiroidisme atau asket hipertiroid yang komprehensif karena menghilangkan faktor efek penyakit itu sendiri. Biasanya terdapat pula kondisi stres. Hipertiroidisme merupakan kelainan endokrin yang dapat dicegah seperti kebanyakan kondisi tiroid. Kelainan ini merupakan kelainan yang sangat menonjol pada wanita. Penyakit ini menyerang wanita 4 kali lebih banyak daripada pria, terutama wanita muda yang berusia antara 20 dan 40 tahun. Hal ini dapat disebabkan karena dari proses menstruasi, kehamilan, dan menyusui itu sendiri menyebabkan hipertiroidolisme sebagai akibat peningkatan kerja hormon tiroid. Lanjut, definisi hipertiroid atau hipertiroidisme adalah suatu keadaan atau gambaran klinis akibat produksi hormon tiroid yang berlebihan akibat kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Karena tiroid memproduksi hormon tiroksin dari iodium, maka iodium relatif dalam dosis kecil dapat digunakan untuk mengobatinya atau mengurangi intensitas fungsinya. Lanjut. Etiologi dari penyakit hipertiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin atau T4 dan iodothyronin yang beberapa penting dalam fungsi saluran tubuh. Jika kelenjar tiroid membuat terlalu banyak T4 dan 13, ini didefinisikan sebagai hipertiroid. Penyebab paling umum dari hipertiroid adalah penyakit gangguan autoimun Graves. Dalam gangguan ini, tubuh membuat antibodi atau protein yang diproduksi oleh tubuh untuk melindungi terhadap virus ataupun bakteri yang dapat disebut hypostimulating immunoglobulin atau TSI yang menyebabkan kelenjar tiroid membuat terlalu banyak hormon tiroid. Penyakit Graves berjalan dalam keluarga dan lebih sering ditemukan pada wanita. Hipertiroidisme dapat disebabkan oleh gondok nodular atau multinodular yang merupakan benjolan atau nodul pada kelenjar tiroid yang menyebabkan tiroid memproduksi hormon tiroid secara berlebihan. Selain itu, radang kelenjar tiroid yang disebut tiroidistis akibat virus atau masalah dalam sistem kekebalan tubuh dapat mengonsumsi terlalu banyak iodium atau baik dari makanan ataupun
suplemen atau yang mengonsumsi obat yang mengandung yodium seperti amiodarone dapat menyebabkan hipertiroid. Selanjutnya, penyakit yang dapat disebabkan oleh hipertiroid. Yang pertama, penyakit Graves atau gondok difus toksik. 2. Penyakit gondok multinodular toksik. 3. Hipertiroidisme pituitari. 4. Radang selaput lendir. 5. Tiroksitosis T3. 6. Hipertiroidisme buatan atau minuman hormon tiroid berlebihan. Yang ketujuh, jod basidal, pemberian iodium pada gondok. Yang kedelapan, struma ovarium. Yang kesembilan, karsinoma tiroid. Nah, kemudian tanda dan gejala hipertiroid. Pertama, banyak keringat, tidak tahan panas, sering BAB, kadang diare, nervus, tangan gelisah, cemas, dan mudah gugup. Kemudian jantung berdenyut cepat, haid menjadi tidak teratur, bola mata yang menonjol dapat disertai dengan penglihatan ganda. Kemudian denyut nadi tidak teratur, terutama pada usia di atas 60 tahun. Kemudian tekanan darah meningkat. Nah, denyut nadi cepat seringkali 100 kali per menit. Kemudian berat badan turun meskipun banyak makan, otot lemas terutama lengan atas dan paha, rambut rontok, kulit halus dan tipis, pikiran Anda berkontraksi. Kemudian kehamilan sering berakhir dengan keguguran. Kemudian terjadi perubahan pada mata. Komplikasi tiroid adalah suatu aktivitas yang sangat berlebihan dari kelenjar tiroid yang terjadi secara tiba-tiba. Badai tiroid dapat menyebabkan demam, kegelisahan, perubahan suasana hati, kebingungan, kelemahan dan pengosongan otak yang luar biasa, perubahan kesadaran, atau bahkan seperti terjadi koma, dan terakhir pembesaran hati disertai penyakit kuning yang ringan. Lanjutan komplikasi. Padahal tiroid merupakan suatu keadaan darurat yang sangat berbahaya dan memerlukan tindakan segera. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan ketidakaturan irama jantung yang dapat berakibat fatal. Nah, aritmia dan shock. Penyakit tiroid yang buruk biasanya terjadi karena hipertiroidisme yang tidak diobati atau karena pengobatan yang tidak memadai dan dapat dipicu oleh infeksi, pembedahan, kemudian menekankan, kemudian ketakutan, dan kehamilan atau persalinan. Patofisiologi hipertiroid dapat terjadi karena berbagai macam penyebab yang telah dijelaskan pada etiologi. Tetapi hipertiroid pada penyakit serius adalah hasil dari antibodi reseptor TSH yang merangsang akibat tiroid sedang. Pada goiter multinodular toksik, aktivitas tiroid toksik berhubungan dengan tiroid otonom atau sendi. Ada pula hipertiroid sebagai akibat peningkatan sekresi TSH
dari hipofisis. Namun, jarak ditemukan hipertiroid pada T3 tirotoksikosis dapat disebabkan oleh elodinasi T4 pada tiroid atau peningkatan T3 pada jaringan tiroid luar. Pada tirotoksikosis yang tidak disertai hipertiroid seperti tiroiditis, terjadi kebocoran hormon-hormon. Masuknya hormon tiroid dari luar yang berlebihan dan terdapatnya jaringan tiroid ektopik dapat mengakibatkan tirotoksikolosis tanpa hipertiroid. Pemeriksaan penunjang laboratorium TSH T4 atau FT3, 13 atau FT13 TSH, kadar leukosit atau bila timbul infeksi pada awal pemakaian obat antitiroid, sidik tiroid atau pemindaian tiroid, terutama membedakan penyakit paru-paru atau penyakit Graves dengan komponen nadosa atau EKG dan fototoraks. Diagnosa keperawatan penyakit hipertiroid. Pertama, nyeri kronis D0078. Definisi nutrisis, aktivitas yang tidak dapat ditoleransi, kemudian diare, risiko penurunan kesehatan jantung, kemudian gangguan persepsi sensori dan penglihatan. Kesimpulan dari pembahasan kita tadi tentang hipertiroid, penyebab dari hipertiroidisme yaitu adanya gangguan homostatis yang disebabkan oleh produksi TSH yang berlebihan atau adanya perubahan kelenjar tiroid otonom menjadi hiperfungsi kelenjar tiroid. Tiroid hipofisis atau hipotalamus. Ada banyak gejala pada penderita penyakit ini, yakni gemetar, berdebar-debar, penurunan berat badan yang drastis, nafsu makan meningkat, emosional, dan lain-lain. Baik, penjelasan kita pada saat ini sudah selesai. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf. Dan pada saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih.